Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini tidak banyak membahas materi. Kita hanya membahas tentang menyelesaikan bermacam-macam bentuk ya. Oke, jadi untuk pertemuan ini yang kita bahas adalah menyelesaikan limit fungsi berbentuk x menuju a. Contohnya ini limit x menuju a sin a x kurang a per b x kurang a. Atau kalau kita rubah bentuk ini bisa menjadi limit p menuju 0 sin a kali p per b kali p sama dengan a per b. Maksudnya p itu adalah pengganti dari x kurang a. Jadi x kurang a itu dimisalkan sama dengan p, x menuju a itu sama dengan p. Jadi kalau x kurang a itu nilainya sama dengan p ya, x menuju a, berarti p nya 0. Jadi sama aja sebenarnya ya, x menuju a itu sebenarnya sama dengan konsep kita yang pertama. Apabila x ini hanya bedanya ini p, kalau yang kemarin x. Jadi kalau ini sekarang p menuju 0. Apabila sin a p per b kali p, kalau ini bisa kita abaikan, nanti ini kita abaikan sinnya. Apabila bentuknya ini bisa disederhanakan, p di sini dan p itu ada di atas dan ada di bawah, bisa disederhanakan, maka sin bisa diabaikan dan jawabannya adalah yang bentuk a per b. Ini konsep kita yang di minggu lalu, cuman bedanya kalau yang sekarang pakai huruf p, kalau minggu lalu pakai huruf x. Sebenarnya nggak ada bedanya. Nah, misalkan kita bahas dulu contoh yang pertama ya. Di contoh ini x nya menuju 2 ya, beda dengan yang pertama yang minggu lalu. Ini x menuju 0, ini x menuju 2. Tapi kalau kita lihat, apabila 2 ini kita masukkan mengganti x, maka ini bentuknya menjadi 3 kali sin 0 ya kan. Sin x kurang 2 kan, kalau kita masukkan 2 nya berarti 2 kurang 2 0. Ini juga kalau 4 kali 2 8, berarti sin 0 per 0. Nah, itu konsep dari konsep yang apabila limit x menuju 0 sin x per x itu hasilnya adalah 1. Apabila x 0 kita masukkan kemari, sin 0 per 0 1. Berarti ini sebenarnya sama aja, cuma bedanya ini pakai angka. Tapi kalau angkanya kita masukkan tetap sesuai dengan konsep yang ini, yaitu sin x per x sama dengan 1. Sehingga ini bisa kita ubah sesuai dengan rumus yang ada di sini. Dengan syarat ini harus kita samakan dulu bentuk ini dengan ini. Dengan cara kita keluarkan yang bentuk bawah ini, kita keluarkan nilainya itu ya, bisa kita keluarkan. Ini bisa kita rubah menjadi 3-nya ini boleh dikeluarkan di sini. 3 dikali sin x kurang 2 dibagi 4-nya kita keluarkan 4, berarti 4 kali x dikurang, kalau ini kita keluarkan 4 berarti tinggal 2 ya, dikeluarkan itu seperti dibagi. Nah ini. Jadi 4x kurang 8 itu kalau kita keluarkan 4 dari bentuk ini ya, kita keluarkan 4 dari bentuk ini keluar 4 tinggal 1, 8 keluar 4 tinggal 2. Jadi bukan hanya 4 ini kita keluarkan. Ini nama sifatnya adalah distributif keluaran. Nah kemudian kalau kita lihat bentuk yang sin ini, sudut sinnya sama dengan yang di bawah, nilai di bawah, sehingga bisa kita gunakan konsep yang minggu lalu, yaitu sinnya kita abaikan, ini bisa disederhanakan sehingga di sini tinggallah 1. Nah, karena habis berarti tinggal 1, maka jawaban kita di sini adalah 3 dikali dengan 1 per 4, maka jawabannya adalah 3 per 4. Itu untuk contoh yang pertama. Oke, ini contoh yang kedua. Kita lihat bentuknya, yaitu limit x menuju 3 ya, dari 6 tan kuadrat 2x kurang 6 per 3x kurang 9. Ini belum sama ya kalau kita lihat, jadi nggak bisa langsung diabaikan ya. Kita ya misalkan ini per pengali depan ini boleh kita keluarkan dulu di sini 6 ini kali ya, ini tannya kita buat, boleh kita
pisahkan, atau boleh kita buat begini juga boleh nanti. Dan kalau ini bisa disederhanakan, duanya kita keluarkan ya, 2 keluarkan duanya, X dikurang 6, kalau keluar 2 tinggal 3 ya. Ini kuadratnya ada di sini, kita buat 2 biji, 2 aja di sini, dan 2 kali X kurang 3. Kenapa kita buat 2 kali? Karena di sini kuadrat ya, karena kuadrat jadi 2 kali kita buat, dibagi 3X kurang 9. Kalau kita sederhanakan, ini bisa kita keluar 3 dari sini, ini bisa kita keluar 3 dari sini. Jadi harus bisa, kalau mau keluar 3, lihat bisa nggak angkanya dibagi 3. Nah, jadi kalau bisa dibagi 3, maka ini bisa kita keluarkan 3. Keluarkan 3, X dikurang 3 ya jadinya. Nah, karena 9 dikeluarkan 3. Ini kuadrat, oh berarti kita buat 2 kali. 3 kali X kurang 3, 3 dikali X dikurang 3. Nah, kemudian ini udah sepasang ya, ini sama dengan ini, nilai X nya udah sama, ini nilai X sama, tinggallah kita abaikan aja. Tan ini diabaikan, ini sederhanakan, tannya diabaikan, ini sederhana. Nah, beda ya kata-katanya, ini diabaikan, ini sederhana, karena ada atas ada bawah, berarti bisa disederhanakan. Lanjut, maka jawaban kita tinggallah 6 kali, ini habis ya. Oh enggak, duanya masih ada 2 di sini, ini jadi 4 per 9. Jadi kalau dikalikan menjadi 24. Nah, ini disederhanakan bisa juga boleh itu 24 per 9. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 3 ya. Maka jawaban kita menjadi 8 per 3. Kalau menjadikan pecahan campuran, 2, 8 bagi 3, sisanya ada 2. Nah, sekarang bentuk yang contoh yang ketiga, sin dari 2x kurang 8 dibagi tan x kurang 4 ditambah. Nah, ingat ya, jadi bentuk ini berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi ini bentuknya perkalian nih, 3x kurang 9 kuadrat, berarti kan artinya 3x kurang 9 dikali 3x kurang 9 lagi kalau kita pecah. Ini penjumlahan, jadi hati-hati dalam menyelesaikan penjumlahan. Nah, ini kalau kita jabarkan dianya, ini kita bisa buat menjadi sin 2 nya ini kita keluarkan dari sini, keluarnya 2. Tengok dulu 8 ya, angka 8 ini bisa dikeluarkan 2, bisa, sehingga bisa kita keluarkan 2 nya seperti ini, X dikurang 4. Nah, jadi 8 dikeluarkan 2 tinggal 4, dibagi tan X kurang 4 tan X kurang 4 ditambah, ini kita keluarkan, sederhanakan ya, 3 nya, 3 kali X dikurang 4. Nah, jadi kalau dalam proses perkalian, kita ambil contoh misalnya begini ya, 3 dibagi 3 ditambah 3 ya kan. Nah, ini jawabannya adalah 3 dibagi 6 kan, sama dengan 1/2 ya. Nah, ini prinsipnya adalah kamu bisa mengabaikannya dengan, kalau di sini sudah ada 3, maka di sini kedua-duanya harus sudah 3. Berarti kita bisa coret begini. Berarti ini habis tinggal 1, ini habis tinggal 1, ini habis tinggal 1. Maka 1 dibagi 1 tambah 1, jawabannya 1/2. Beda kalau bentuknya yang mau kita cari itu kita sederhanakan misalnya begini, 3 tambah 2 misalnya. Ini nggak bisa disederhanakan, nggak bisa kamu coret begini, 3, oh ini ada 3 nya coret, di sini kan ada 3, maka pencoretan ini nggak boleh dilakukan karena di sini tidak sama. Nah, jadi ini nggak bisa dijawab, ini jawabannya nggak boleh dicoret, jawabannya tetap 3/5, nggak bisa dicoret.
Nah, beda kalau begini 3 tambah 6 misalnya ya. Ini boleh, karena 6 itu bisa dibagi oleh 3. Jadi ini sederhanakan, 3 dapat 1 dapat 1. Nah ini bagi 3 dapat 2, maka jawabannya adalah 1 per 1 tambah 2, 3 bagi 1 per 3, 3 dibagi 9 kan gitu kan. Kalau dasarnya tadi 3 dibagi oleh 3 tambah 6 9, 3 per 9, 3 per 9 sama dengan 1 per 3. Jadi syarat penjumlahan itu bisa kita sederhanakan apabila dalam unsur penjumlahan itu bisa disederhanakan sesuai yang di atas, yang penyebutnya paling gimana ya, apabila unsurnya mengandung unsur yang sama semuanya. Di setiap penjumlahan ini unsurnya ada sama. 6 ini mengandung unsur 3 juga, jadi dianggap sama. Contoh ini kan, tadi kan ini nggak bisa, tapi dia setelah dikeluarkan 3 menjadi sama, kandungan unsurnya sama. Ini sama. Sebenarnya ini bisa kamu sederhanakan langsung. Ini coret, sederhanakan, sini diabaikan. Maka jawabannya nanti adalah 2, 1, dan tambah 3. Tapi kalau kamu mau cara yang lebih detail, lebih jelas lagi, ini caranya adalah jadi penyebut di atas nih, pembilang yang di atas dan penyebut yang di bawah ini sama-sama kita kali dengan X kurang 4 sesuai yang angka di dalam kurung ini, yang angka yang pembuat 0. Ini kan kalau X kita masukkan nilai 4 ini, dia akan jadi 0 ya. Kalau kita masukkan nilainya, dia akan menjadi, jadi kita sama-sama kita kali X kurang 4. Kita tuliskan bentuknya sin 2 X kurang 4 per, ini kita bagi ya, Bapak bedakan warnanya. X kurang 4, ini tan X kurang 4 tambah X kurang 4. Jadi kalau yang di sini di atas kita kali X kurang 4, ini di bawah juga kita kali X kurang 4 ya, berarti ini kali X kurang 4 nya di sini. Ini juga X kurang 4 ya, tadi kali X kurang 4 semua. Maka ini bisa kita gunakan konsep yang di atas tadi, contoh yang di sini. Jadi udah sama nih ya, sinnya bisa diabaikan, ini sederhanakan, tannya abaikan, ini sederhana, ini sederhana. Maka jawabannya adalah ini habis, ini tinggal 1 berarti 2 per 1 ya. 2 per 1 itu 2 dibagi, ini tannya sederhana udah nih, tinggal 1 per 1 berarti 3 1 per 1, ini 1 per 1 3 kali 1 tetap di, maka jawabannya adalah 2 per 4, atau jawabannya adalah 2 per 4 ya. 2 per 1 3 maka 2 per 4, atau sama juga dengan 1 per 2. Nah sebenarnya dari awal tadi dia tidak bisa dapat kalau kamu paham dengan konsep penyederhanaan yang di sini. Jadi ini kamu abaikan, ini karena dia udah sama unsurnya, bisa kita sederhanakan langsung. 1 2 3 ini kita sederhanakan, maka jawabannya adalah ini 2 dibagi, di sini kan 1 nih, nggak tulis 1 tambah 3, 2 per 1 tambah 3 sama 2 per 1 tambah 3. Nah, cuman ini alasan lebih jelas lagi di sini. Oke, Bapak rasa 3 contoh ini bisa diikutin nanti ya. Setelah ini Bapak akan kasih latihan. Ya, untuk latihan minggu ini, jadi kamu kerjakan 3 soal ini. Ingat, Bapak hanya menyuruh wajibnya 3 ya, 2 soal. Dari 3 ini kamu bisa menjawab 2 soal dengan benar, dengan bisa mempertanggungjawabkan jawaban kamu. Jadi kalau Bapak tanya dari mana kamu tahu, maka kamu anggap tuntas. 2 saja ya, 2 soal dari 3 ini. Nah, jadi Bapak bantu kamu cara menjawabnya. Nanti ini kamu distributifkan bentuk 3x kurang 6 ini juga kamu jabarkan bentuk x kurang 4 supaya bisa diselesaikan, supaya nanti sama. Kalau untuk yang nomor 2 ini aja yang kamu jabarkan, x kurang 9 nya, kalau yang ini nggak usah. Kalau nomor 3 yang di atas harus kamu jabarkan dulu, distributifkan dulu 2 nya ini, baru difaktorkan. Ini juga nanti distributifkan 3 dari sini, 3 keluarkan 3 baru difaktorkan. Nah itu aja ya kata bantunya. Ingat, hanya Bapak minta 2 dari 3. Tapi kalau kamu bisa jawab 3-3-nya, kamu berarti luar biasa. Oke, Pak Kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.